Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa kinerja terbaru saham MBAP, yaitu Mitra Bara Adi Perdana Tbk, guys ya. Salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara. Nah guys, jadi selain kita akan menganalisa secara fundamental ya, kita pun nanti akan melihat berapa sih harga wajar saham MBAP, lalu berapa besar margin of safety-nya. Apakah di harga saat ini sudah layak untuk kita beli kembali atau kita lakukan averaging down atau kita harus masih tunggu. Lalu kita pun akan melihat ya dengan kinerja MBAP yang terbaru saat ini, apakah MBAP ini masih bisa bagi dividen jumbo atau malah turun guys dividennya. Nah, silakan teman-teman simak ya video ini sampai habis biar teman-teman dapat insight lengkapnya terhadap saham MBAP ini. Kita akan lihat dulu untuk peta distribusi batubara MBAP ini, guys. Nah, di sini teman-teman lihat ya, untuk penjualan domestik atau Indonesia itu penjualannya 25,37%. Lalu ke Malaysia 1%, Bangladesh 2%, Pakistan 3%. Lalu ke Selandia Baru atau New Zealand itu 6%, guys. Ke Filipina 12%, Jepang 1%, Korea Selatan 31%, Tiongkok atau Cina 21%, Polandia 6%, dan juga Switzerland 2%. Berarti kan urutan terbesar pertama itu ke Korea Selatan guys ya, 31%. Lalu Indonesia 25,37% dan terbesar ketiga adalah Cina 20%-an. Nah, di tahun 2022 lalu, MBAP ini telah menjual batubara sebesar 3,2 juta ton gitu guys ya. Dan sesuai kebijakan di dalam negeri atau Indonesia itu wajib untuk menjual ke Indonesia terlebih dahulu, yaitu sebesar 25,37% terhadap total penjualan perseroan pada tahun tersebut. Lalu barulah diekspor ke negara-negara lainnya ya, seperti itu. Kita lihat guys, untuk kuartal 3 2023 ini ternyata laba MBAP ini turun, lumayan cukup dalam ya, turunnya 84%. Teman-teman bisa cek beritanya, itu hanya sisa 24,6 juta US dollar aja. Itu untuk pendapatan fullnya. Nah, kita lihat di sini ya, untuk saham MBAP di kuartal 3 ini laba bersihnya juga mengalami penurunan yang cukup dalam. Ya, hanya 51 miliar aja guys. Sedangkan kalau misal kita perhatikan di tahun ini di kuartal 1 itu 163 miliar, lalu naik guys ke kuartal 2-nya ya menjadi 168 miliar. Nah, waktu itu saya pun memang berniat untuk membeli saham MBAP tapi saya agak sedikit ragu. Ya, saya ingin membeli saham MBAP karena waktu itu memang saya melihat dari sisi valuasinya lumayan cukup murah. PER-nya 10,80 kali dan PBV-nya hanya di angka 1,82 kali ya, dengan kinerja kuartal 2 yang ternyata laba bersihnya ini mengalami penurunan. Tapi waktu itu memang saya agak sedikit ragu. Kenapa? Karena memang kuartal 3-nya kan belum rilis. Sedangkan MBAP ini akan bagi dividen interim. Nah, waktu itu memang saya mengurungkan niat untuk beli saham MBAP ya waktu itu karena kuartal 3-nya belum rilis. Kalau misalkan kuartal 3-nya rilis terlebih dahulu, mungkin ya bisa saja kuartal 3-nya naik, bisa saja waktu itu juga saya jadi untuk membeli sebelum pembagian dividen ya, tapi karena bagi dividen dulu baru kuartal 3-nya rilis, makanya saya mengurungkannya. Tapi it's okay guys, kita akan analisa saham MBAP ini secara fair ya. Nah, di sini kita tag videonya tanggal 7 November ya 2023. Memang di hari ini harga saham MBAP juga mengalami penurunan 1,32% ke level 4.470 gitu guys ya. Dan memang untuk laporan kinerja kuartal 3 saham-saham batubara ini kebanyakan turun ya. Saham-saham batubara seperti PTBA, lalu Adro, lalu MCOL MBAP ya banyak sekali, ABMM juga turun. Rata-rata memang mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena harga acuan batubara Coal Ice Newcastle juga mengalami penurunan guys. Teman-teman bisa cek ya, per hari ini pun masih turun 2,86% ke level 119 US dollar per tonnya. Bandingkan dengan di tahun 2022 lalu, yang mana harga acuan batu baranya itu mencapai 400 US dollar per ton. Dan itu harganya sangat-sangat tinggi gitu guys ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah harga acuan batu bara ini bisa naik lagi sehingga laba dan kinerja dari saham batu bara juga bisa mengalami kenaikan yang signifikan. Tentunya bisa naik asalkan permintaan batu bara dari luar negeri itu juga meningkat, guys. Nah, itulah PR-nya gitu, guys ya.
Dan kapan itu terjadi, ya tidak ada yang tahu pastinya gitu, guys. Oke, kita akan lanjut melihat pertumbuhan EPS dari saham MBAP ini. Kalau secara EPS ya atau earning per share, nah ini adalah um, pertumbuhan dari kinerja laba ya yang dihasilkan oleh MBAP berdasarkan dengan earning per share-nya. Di sini teman-teman bisa perhatikan di tahun 2013 nanti angkanya akan kita gunakan guys ya. Rp42,52 per lembar saham kita bulatkan menjadi Rp43 per lembar saham. Lalu memang mengalami kenaikan sampai di tahun 2015 EPS dari MBAP ini naik ya mencapai Rp389 per lembar sahamnya. Nah, lalu sempat turun di 2016 dan naik lagi itu di 2017. Ya, mencapai 647 per lembar saham. Lalu turun, guys. Turun sampai dengan tahun pandemi. Di tahun pandeminya ini turun lumayan cukup drastis ya. Menjadi 311 per lembar saham, lalu bisa bangkit lagi itu di tahun 2021 hingga mencapai puncaknya di tahun 2022 lalu dan bisa meraih earning per share sebesar 2.279 per lembar sahamnya. Nah, ini kan sebenarnya kinerja dari MBAP ini sebenarnya naik turun. Ya, naik turun didasari dengan volume ekspor, volume penjualan ke luar negeri ya untuk batu bara dari MBAP ini. Kalau misalkan permintaan batu bara dari luar negerinya tinggi, lalu harga acuan batu baranya juga naik, otomatis MBAP juga bisa mencatatkan kinerja yang baik, bisa mendapatkan penghasilan yang tinggi gitu guys ya. Begitupun juga sebaliknya. Kita akan lihat ya untuk harga MBAP. Nah, nanti kita akan bahas untuk strategi untuk averaging down guys ya. Kalau misalkan saya lihat di streams, lalu di grup, ataupun mungkin teman-teman yang mengambil dividen MBAP, ini kebanyakan ambilnya di hari kumdet, ya, di hari kumulatif debt, itu di sekitaran harga 5.100 sampai 5.200-an ya. Nah, memang untuk dividen saham, ya, terutama untuk saham-saham di sektor batubara, itu memang kita bisa dapat dividen dari saham di IHSG itu ya ketika kita beli di kumulatif debt dan kita tahan sampai ex-debt ya, itu kita sudah berhak untuk mendapatkan dividen. Hanya saja, catatannya adalah ketika ex-date itu biasanya mengalami penurunan. Teman-teman cek di tanggal 2 November itu menjadi ex-date dividen saham MBAP guys ya. Nah, di sini sempat turun ke area 4.400-an. Nah, dividennya kan 245 per lembar saham ya. Ex-date price-nya itu di harga 4.700, tapi sempat turun ke 4.400-an. Dan harga saat ini di 44.760. Berarti tadi kan turun ya, turun lagi ya, satu tick ya. Tadi kan 44.70, ini turun lagi menjadi 44.60. It's okay. Nah, jadi apakah harga saat ini sudah cocok untuk kita lakukan averaging down? Tentunya kita akan lihat dulu di sini di dividen pertengahan tahun ini ternyata MBAP sempat turun ke level terendahnya di 4.260. Jadi bijaknya sih teman-teman tunggu dulu ya harga saham MBAP ini turun. Kemungkinan dia akan sideways dulu di bawah. Nah, lalu kalau misalkan penurunannya sudah mereda, itu teman-teman boleh untuk melakukan averaging down. Jadi untuk saat ini kemungkinan besar saham MBAP ini masih bisa lanjut turun. Ya, jadi teman-teman tunggu dulu. Kalau misalkan memang dia turun di bawah 4.400, teman-teman wait and see aja dulu. Ya, karena wait and see juga atau menunggu itu juga sebagian dari strategi kita untuk mengamankan amunisi ya. Nah, karena memang catatannya kalau misal teman-teman mau ambil dividen itu harus siap cash untuk melakukan averaging down. Yes, ya, agar nantinya kalau misalkan harga sahamnya itu naik rebound, nah teman-teman bisa mendapatkan floating profit gitu ya. Cepatlah untuk portofolionya kembali hijau. Kita bisa bercermin dari dividen sebelumnya. Ini kan dia turun terus kan. Ketika dia turun, ini kita jangan beli dulu. Nah, ini kan dividen di pertengahan tahun kan. Nah, ketika dia sudah mereda, sudah ada volume hijau seperti ini, teman-teman bisa berinisiatif untuk melakukan averaging down dengan cash yang teman-teman miliki. Dan ketika harganya naik lagi seperti ini guys, ini kan rebound ya dari sekitar 4.260 naik sampai 5.000-an guys. Ini kan kesempatan emas ya untuk kita beli di harga murah. Nah, ketika harga sahamnya naik nanti teman-teman portofolionya itu akan menghijau gitu guys ya, dan ya enak dilihat gitu ya kalau misalkan porto kita itu hijau. Seperti itu guys strateginya ya untuk melakukan averaging down, itu tunggu dulu sampai nanti ada akumulasi. Oke guys, kita akan lanjut melihat harga wajar dari saham MBAP ini guys ya.
Nah, kita lihat di sini untuk EPS di tahun 2023 ya, diproyeksikan mencapai 414. Tentunya ini turun jika dibandingkan dengan tahun lalu mencapai 2.279. Ya, jadi EPS-nya turun nih guys, dari 2.279 menjadi 414 di di tahun 2023 ini ya untuk proyeksi dividen. Lalu kita ambil IPS di tahun 2013 lalu, guys. IPS 43 kita masukkan di sini dan kita bisa melihat pertumbuhan IPS atau earning per share saham MBAP ini mencapai 25,56% guys ya secara tahunannya. Kita masukkan datanya lalu kita di sini bisa melihat nilai intrinsik atau harga wajar saham MBAP berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value. Nah, kalau misalnya teman-teman mau belajar untuk menghitung harga wajar atau nilai intrinsik ya berdasarkan metode Benjamin Graham, ini teman-teman bisa googling metode Benjamin Graham gitu ya. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya saham-saham yang mungkin teman-teman penasaran gitu. Ini harga wajarnya berapa sih gitu kan? Nah, itu teman-teman bisa pelajari ya. Nah, lalu harga saat ini di 4470 guys ya, 4470, 4460 tadi masih naik turun ya. Nah, kita akan lihat harga wajarnya di sini. Harga wajar dari MBAP ini berdasarkan kinerja saat ini ya, di tahun 2023 itu masih di angka 10.569. Nah, gitu guys ya. Lalu kita lihat margin of safety-nya ini juga masih tinggi, 57,71%. Sebenarnya untuk harga saat ini dari valuasi ya, baik dari valuasi sederhana PER dan PBV ataupun dari nilai intrinsiknya, ini sebenarnya harga saat ini masih cukup murah, tapi masih ada kemungkinan harga MBAP ini sebenarnya masih bisa turun lagi. Makanya tadi kita katakan ya di sesi sebelumnya bahwa harga MBAP ini masih bisa turun dan masih bisa turun ke level yang lebih murah lagi. Ya teman-teman wait and see dulu nih, mungkin udah greget ya mau averaging down saham MBAP gitu guys ya. Dan nantinya semoga saja saham MBAP-nya bisa naik lagi guys, bisa naik lagi ke level 5 ribuan dan ketika teman-teman rajin melakukan averaging down ya apalagi kan MBAP ini sangat rutin bagi dividen ya. Nanti kita akan lihat rutinitas MBAP ini membagikan dividen. Nanti ketika harga sahamnya tuh naik, itu teman-teman akan hijau portonya gitu. Ya, akan berbalik nih dari floating loss menjadi floating profit ya di saham MBAP. Semoga saja harga MBAP-nya bisa naik. Oke guys, kita akan lanjut melihat prediksi dividennya. Prediksi apakah MBAP ini masih bisa bagi dividen jumbo ya. Nah, di sini guys, kita lihat di sini berdasarkan EPS terbarunya ya di 414 untuk proyeksi dividen proyeksi EPS, sorry guys, proyeksi EPS di tahun 2023 ya. Kita ambil datanya dari RTI Business 414 di sini kita ambil ya, 414 proyeksi EPS-nya. Kita ambil di sini guys. Nah, lalu kita melihat di sini di tahun 2022 lalu itu membagikan 87% ya, hampir 90%. Lalu di tahun 2021 bagi dividen payout ratio 73%-an ya dari laba bersihnya, sedangkan di tahun pandemi itu bisa bagi lebih dari 100% guys dari laba bersihnya. Berarti kalau misal kita lihat DPR atau dividen payout ratio saham MBAP ini, MBAP termasuk ke dalam saham yang royal bagi dividen ya karena bisa membagikan dividen payout ratio yang cukup tinggi. Makanya di sini untuk dividen payout ratio-nya kita urutkan guys, 60%, 70%, 80%, dan juga 90%. Nah, kalau misalkan dividen payout ratio-nya ini 60%, berarti dividen yang dibagikan 248 per lembar saham. Lalu kalau misalkan 70%, dividen pool-nya itu mencapai 290 per lembar saham. Begitupun juga dengan dividen payout ratio 80% ya, maka dividennya 331 per lembar saham, dan kalau misalkan dividen payout ratio-nya mencapai 90%, ini dividen full-nya mencapai 373. Tentunya prediksi dividen ini lebih kecil daripada dividen di tahun sebelumnya, guys. Ya, teman-teman bisa cek di tahun 2022 lalu MBAP ini bisa membagikan dividen mencapai 1030 per lembar saham gitu, guys ya. Berarti kan dividen yield-nya juga besar gitu. Nah, di sini prediksinya MBAP ini hanya akan tembus mungkin sampai 8 sampai 9%-an untuk dividen yield di harga saat ini. Ya, makanya kenapa kita bahas dan memprediksi dividen saham MBAP?
biar teman-teman itu tahu ya bahwa MBAP ini tidak sama seperti MBAP di tahun 2022 lalu yang mampu bagi dividen sampai 1030 per lembar saham. Tentunya ini akan turun ya, akan turun mungkin akan menyamai di level 2019-an gitu guys ya. Nah, jadi di sini kita melihat ya bahwa ekspektasi kita terhadap saham MBAP itu jangan terlalu besar ya. Kita harus bisa mengontrol emosi kita harus bisa mengontrol ekspektasi kita dan jangan sampai kita terlalu berekspektasi lebih tinggi karena kita melihat harga acuan batu baranya pun memang sedang turun dan ini akan berefek juga terhadap EPS-nya atau earning per share-nya. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin masih hold saham MBAP. Semoga saham MBAP-nya bisa naik dan ketika saham MBAP-nya naik, teman-teman sudah melakukan averaging down di harga yang murah. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum.